Bukti tingkatnya Bapak Ibu para peserta pertemuan yang selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Sekdis, sesuai namanya Jumat Salam itu untuk menjumpai masyarakat dan sedapat mungkin bisa menyelesaikan aneka persoalan yang ada di masyarakat. Yang lebih utama sekarang ini Bapak Ibu sekalian, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita tetap kita harus menjaga. Yang pertama, sekarang ini kita sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum untuk memilih presiden, memilih DPR RI, DPD, DPRD, provinsi dan kabupaten. Harapan Pak PJ Gubernur di dalam kita melakukan pesta demokrasi ini, bagaimana kita bisa tetap menjaga kondusivitas. Jadi kami hadir ini walaupun dari dinas koperasi bukan membawa nama dinas koperasi, tapi membawa nama pemerintah provinsi negara. Kita nanti nggak saling terus dan bisa menjaga kondusivitas masyarakat. Nah ini jangan sampai dari ini pilihan boleh berbeda, tetapi mengembangkan kebersamaan kekeluargaan dan kebinekaan. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan acara ini, PJ Gubernur juga mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya kita harus keluar dari namanya garis kemiskinan. Sekarang lebih dikenal dengan kemiskinan ekstrim. Jangan sampai masyarakat kita ini bisa terjaga. Kita harapkan bagaimana dengan kita keluar, termasuk di dalamnya adalah bisa kita mencegah perkawinan di beberapa wilayah. Karena kalau terjadi perkawinan itu lebih dekat kita kepada angka stunting. Ada sekali ternyata masyarakat kita masih banyak yang terjerat dengan rokok, maka pesan pada diri Gubernur kepada kita bagaimana mengedukasi memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau ada lembaga yang menawarkan, yang menjanjikan kemudahan, fasilitas-fasilitas yang gampang, tolong kita perhatikan lembaga yang menawarkan itu dari dua sisi, dari dua L. Dua L-nya, L yang pertama adalah pastikan lembaga yang menawarkan itu dia legal, ada dasar hukumnya, ada dasar hukum pendiriannya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penawarannya itu logis akurat. Nah, jadi harus kita pastikan kalau ada yang menawarkan itu dari sisi dua M-nya adalah legalitas dan logisnya daripada sebuah lembaga itu dalam rangka penawaran pembiayaan kepada kita. Nah, oleh karena itu harapan kami mudah-mudahan di Desa Kalijaga ini sudah ada koperasi, baik koperasi yang dikelola secara konvensional maupun koperasi yang dikelola dengan pola syariah. Apalagi sekarang ini kan kita akan menuju ke kawasan agama riba, kemudian produk-produk halal. Maka mari kita untuk ubah dan usaha negara kita untuk terus kita dorong. Kalau kami lihat tidak berbeda dengan apa yang terjadi di provinsi, kami pun di kabupaten ada program prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam jangka pendek ini. Itu yang pertama terkait dengan stunting. Jadi pemerintah juga perlu bagaimana stunting itu bisa ditekan, bisa diturunkan
2024 ini bisa terdaftar profesional. Kemudian juga kemiskinan sendiri juga nomor 1 semuanya termasuk di wilayah kita ini itu juga menjadi atensi dikerjakan pada pemerintah dan bersama-sama dengan masyarakat bagaimana kita bisa menurunkan status menjadi profesional. Kemudian juga yang ketiga pada program ini adalah mewujudkan semua pelayanan di saat ini Timur akan membangun semua pelayanan jadi seperti pelayanan tapi sebelum dapat pelayanan sesuai dengan aktivitas. Nah, kalau yang mau usulkan di sini yaitu kami selaku forum kader yaitu kurang lebih 105 anggota di sini. Kami ingin sekali membentuk koperasi perempuan khususnya forum kader di Desa Kalijaga ini. Dan mudah-mudahan dari Bapak Ibu sudi kiranya membina kami gimana trik-trik kami nanti untuk membuat koperasi perempuan di desa kami ini. Itu saja nih. Yang kedua yaitu kebetulan di desa kami yaitu ada sejenis persatuan ibu-ibu di dusun yaitu semua dusun yaitu ada BKMP yaitu baik hampir 50%. Alhamdulillah BKMP ini sangat menguntungkan sekali bagi ibu-ibu khususnya yang kerja bangunan karena di sini yaitu BKMP itu program dari PTA Andalusia Islamic Center yang digagas dulu oleh Bapak PBB kita saat dia menjadi gubernur. Jadi di sini sudah alhamdulillah jalan sekali BKLB-nya dan tidak punya pinjam 2 juta kembali 2 juta dan tidak ada bunga di sini. Dan yang ketiga karena di sini Kalijaga merampas sekali bang rontoknya khususnya Kalijaga dan pada umumnya di dusun Tiang itu sampai masyarakatnya yaitu hilang atau bercerai sama suaminya gara-gara bang rontok itu. Bagaimana juga solusinya? Ataukah kami minta per dusun untuk membuat koperasi dusun yaitu supaya cakupan kami di akar rumput lebih mengenal itu supaya masyarakat kita di masing-masing dusun ada untuk bernaung itu khususnya Bu. Sekian cuma ini yang bisa Tiang sampaikan kepada dinas koperasi yang ada pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai tambahnya akan bertambah signifikan. Tidak hanya itu, saya dulu waktu belum PNS ini pernah jual kerupuk loh Pak tadi. Jadi untungnya itu 30% lebih kerupuk. Benar, sama dengan kuliner makanan 30% lebih ke atas untungnya. Apalagi sudah punya langganan banyak. Tinggal sekarang bagaimana nanti Pak Kades sama Pak Kapale gimana caranya untuk melatih pengusaha kerupuk semua yang ada di Desa Kalijaga ini. Mungkin satu dusun gitu ya. Nanti teknisnya kita serahkan sama Pak Kapale. Apakah akan mengambil 1-2 orang untuk dilatih atau mendatangkan tenaga pelatihnya di sini? Nanti beliau yang akan menjawab. Untuk itu, ini Pak Kadis mohon langsung dijawab oleh Pak Kapale. Ini pakai mic, suaranya agak tidak bertemu, jadi nggak usah pakai. Nanti saya jelaskan. Izin Pak Kadis, Pak Kades, Pak Sekdes dan jadi Bapak Kadus ya sekalian juga konsultasi dengan Bapak bahwa tahun ini di NTB khususnya Lombok Timur juga ada 2 jenis silat atau pelatihan lah. Yang pertama dulu ya, jangan tersinggung. Yang pertama Pak Kades bahwa tahun ini ada diklat untuk mereka-mereka yang kurang beruntung atau bahasa yang agak sedikit yang miskin. Enakan kata-kata kurang beruntung.
yang di sini kan ada 3 kategori atau 3 desil. Yang pertama memang mereka sakit berat, usianya masih muda, 40, 45, tapi stroke atau sakit yang lainnya nggak bisa apa-apa. Dilatih pun tentu nggak bisa. Itu bukan wilayah kita, itu wilayah dinas sosial, dinas karantina. Nah, ada desil yang kedua, miskin, masih bisa diberdayakan. Ada iklannya. Istilah sekarang kemiskinan ekstrim. Sangat tidak beruntung. Sekaligus konfirmasi dengan Pak Kadis, kami tawarkan ada 2 jenis. Yang pertama, suratnya mungkin sedang di perjalanan Pak Kadis, bisa diklatnya dilakukan di sini di Lombok Timur. Nanti terserah kebijakannya Pak Kadis. Misalnya dipusatkan di desa mana, nanti para pesertanya bisa berdatangan, tapi jangan terlalu jauh Pak Kadis supaya tidak, kan Lombok Timur jauh gitu. Misalnya saja di salah satu pesantren di sini dipusatkan. Nah, mereka yang kan ya sekitar itu. Tetapi datanya harus yang masuk di dalam kategori P3KM itu ada sebanyak 60 orang. Tapi kalau yang iklan yang saya sebutkan tadi, yang paling banyak uangnya menurut saya pribadi sebenarnya di bidang jasa. Dan sekarang ada kesempatan di bidang jasa, ada 2. Jasa itu seperti tukang potong rambut, tukang cukur. Modalnya gunting, kaca, kaliper, tapi bisa menghasilkan uang banyak. Nggak akan beli lagi, mungkin beli lagi tahun depannya. Jadi nanti ada Pak Kadis, ada iklan cukur atau pasar lainnya iklan barbershop. Dan itu setelah dilatih, insya Allah bisa buka di kampung-kampung laris. Dari praktekan di Bali, di Jawa, di tempat saya di Garut, kampung saya termasuk kampung cukur, kaya tukang cukur, laki-laki itu bukan salon, ya, barbershop itu. Nah itu ada kesempatan, bisa juga setiap kami datang Jumat Salam, kalau berminat saya kasih kuota atau kasih jatah, nanti habis ini kan kita komunikasi minimal 5 orang. Itu yang dipusatkan di sini. Nah model yang kedua, dari sini datang ke Mataram ke tempat Balai Diklat Presiden. Bisa juga diklat seperti itu yang diklat yang banyak uangnya, potong rambut sama pijat ini juga ada diklatnya, ada pijat